Oke, Mul, kembali lagi di channel Seraton Auto konten review. Jadi kali ini Seraton Auto ada satu unit Honda Brio. Tapi ini Brio-nya beda ya dari Brio-Brio yang biasanya. Karena ini Honda Brio tahun 2012 CBU Thailand. Jadi dia mesinnya itu 1300 cc. Ini yang tipe S. Dan ya ini menarik, akan kita bahas ya satu-satu ya tentang Brio ini. Jadi untuk Brio CBU itu kalau nggak salah ya, itu keluar dari tahun 2000. Tahun berapa Mas? 11. Dari 2012 itu awal keluarnya itu. Yang pokoknya yang generasi awal ya. Generasi awal itu masih build up dari Thailand. Terus habis itu mulai tahun-tahun di atasnya lagi itu udah mulai CKD di Indonesia. Nah, ini kebetulan pas dapet yang 2012 yang masih CBU Thailand. Ada beberapa perbedaan dari Brio ini dibanding Brio yang CKD, yaitu yang pertama tadi udah tak sebutin di awal tadi, yaitu mesinnya. Kalau yang CKD itu kan 1200 cc, kalau yang ini mesinnya itu 1300 cc. Jadi beda 100 cc dengan yang CKD di Indonesia. Tapi untuk eksterior sih hampir sama ya, sama lah ya sama Brio CKD. Dan langsung aja kita bahas dari grillnya. Grillnya ini sama kayak yang CKD 2012 sampai sebelum facelift itu grillnya masih seperti ini. Jadi masih kecil. Terus ya sama ada logo Hondanya juga di sini, sama grillnya ini bentuknya seperti ini. Terus ke bagian lampunya masih model seperti ini, biasa masih pakai bolam, belum proyektor. Lampu senya juga masih pakai bolam. Terus untuk bagian depan ini belum ada fog lamp. Kalau yang tipe E nggak tahu ya, kayaknya udah ada fog lamp. Tuh sama dari desain depan sama CKD di Indonesia. Terus untuk bagian roda atau velgnya ini menggunakan ban ukuran 175/65 ring 14, sama kayak yang CKD. Terus itu bagian samping seperti ini ya. Kalau warna hitam itu gini ya ya, jadi apalagi sore-sore gini Bu, kinclong, jadi kinclong banget dia. Untuk review jual belinya nanti mungkin juga ada untuk plus minusnya apa. Jadi ini kita bahas yang apa, nanti perbedaannya sama yang CKD aja. Terus untuk bagian samping kanan juga sama seperti ini. Bagian belakang juga dia untuk model kacanya masih seperti ini, masih bagasinya jadi full kaca ya. Tuh bagian belakang sama. Sebenarnya kalau enggak lihat di STNK atau nanti yang di dalam itu susah sih bedanya sama yang CKD gitu. Terus apalagi ya Mul ya? Oke gitu. Baja yang belakang juga sama, kayaknya sama ukurannya ya, enggak, ini pakai 165, atau ya yang orinya seperti ini atau enggak ukuran bannya. Terus untuk lampu belakang sama, dia masih pakai bohlam, belum LED ya. Ini masih sama emblemnya sini Brio Butek. Terus untuk desain bagian belakangnya yaitu seperti ini.
Gimana nih Mul? Ada yang nemuin perbedaan nggak dari yang CPU sama CKD? Kayaknya sih nggak ada ya, nggak ada perbedaannya ya. Gitu. Dan langsung aja kita masuk ke interior. Tuh interior dari Brio ini. Oh ya, ini Brio Matic ya. Nah, terus di sini nih. Ini adalah interior dari Brio CPU Thailand yang menurutku menjadi perbedaan itu dari dashboardnya itu dia two-tone ya. Jadi warna yang sini sama warna ini itu beda. Kalau yang versi CKD itu kan kalau nggak salah warnanya sama ya. Sini juga sama beige semua. Nah, kalau yang versi CPU itu untuk dashboard dan bagian door trim, bagian pilar sini itu warnanya two tone. Terus dia sudah ada airbag juga, 2 titik airbag. Untuk desain AC-nya sama kayak yang CKD itu, pakai puter-puter gini. Terus ini head unit aku kurang tahu ya, kayaknya ini head unit udah aftermarket kalau nggak salah loh ya. Kalau mungkin ada informasi yang salah nanti bisa dikoreksi di kolom komentar ya. Terus untuk bagian speedometernya itu seperti ini. Dan untuk posisi berkendaranya ini tinggiku 181 cm. Itu ya masih enak lah ya. Karena Brio kan salah satu city car paling laris ya di Indonesia ya. Jadi ya mungkin banyak orang yang suka dengan posisi berkendaranya karena pasti kan dipakai sendiri ya, nggak mungkin pakai sopir lah kalau Brio kan. Oke, terus untuk pengaturan AC-nya itu cuma bisa ke arah sini dan juga ke arah bawah. Nah dia jadi untuk defogger belum ada. Oke, ntar kita dulu ya Mal ya, kita nyalakan dulu ya mesinnya ya. Oke, jadi kita nyalakan dulu Brio-nya. Ya, tutup dulu, nyalakan AC. Oke, jadi Brio ini sudah berjalan 126.000. Tapi surprise-nya itu menurutku ya, ini menurutku pribadi ya, suspensi dari mobil Brio CBU ini dibandingkan yang CKD itu menurutku lebih nyaman ini. Nggak tahu ya kenapa ya, mungkin ada yang tahu apa ada yang sama sependapat dengan aku. Jadi suspensinya itu rasanya lebih empuk, terus mobilnya juga lebih, kalau bahasa Jawa itu lebih antep, lebih apa ya istilahnya ya, lebih kayak lebih berat gitu loh kalau mobil ini. Jadi di tol itu dia lebih stabil, terus dia itu buat lari kenceng itu nggak kerasa seperti Brio. Kalau menurutku ya nggak kerasa seperti Brio. Ya lebih enak lah intinya yang versi CPU dari Thailand ini. Itu pendapatku pribadi ya, mungkin kalau ada yang salah atau ada yang sependapat nanti bisa ditulis di kolom komentar. Dan untuk spion itu seperti ini modelnya. Ini juga sun visornya seperti ini, belum ada kaca. Bagian driver juga sama, belum ada kaca, dan sini nggak ada lampunya. Lampunya itu cuma di bagian sini, di bagian tengah ini itu lampunya. Nah, untuk head unitnya itu dia modelnya seperti ini. Ini nggak tahu ya ini sudah aftermarket atau memang sudah bawaannya si Brio CBU ini. Nanti mungkin mungkin kalau ada yang tahu bisa ditulis di kolom komentar apakah Brio CBU ini head unitnya seperti ini. Terus untuk penyimpanan, ruang penyimpanan di bagian penumpang sebelah kiri ada satu cup holder. Terus ada ini tempat buat ya naruh apa kayak sini. Ini sama buat
nutup pintunya ini. Terus di bagian driver itu juga cuma satu ini, nggak ada ininya. Terus sama juga ada satu cup holder, dan sini mungkin bisa naruh etol atau apa tuh. Nah, untuk transmisinya, kalau menurutku ya ini ya, transmisinya ini dia maticnya kan ini masih pakai matic yang konvensional. Nah, jadi dia belum Brio yang CVT, dia masih kalau nggak salah itu 4 speed otomatis. Nah, jadi untuk perawatan atau untuk ketahanan dia otomatis lebih baik daripada yang CVT. Ya CVT kan mungkin ya dia lebih enak ya, kalau CVT ya lebih enak untuk perpindahan giginya, lebih halus ya kan. Tapi kalau soal responsif, terus soal durability, ya pasti tetap menang yang AT konvensional lah. Ini salah satu keunggulan menurutku salah satu keunggulan dari si Brio CBU Thailand ini. Terus untuk handbrake-nya seperti biasa di sini juga masih ada cup holder, dan ya oke, ini untuk mobil sehari-hari, untuk dipakai setiap hari ini enak. Dan juga bensinnya tergolong menurutku ya irit, sangat irit menurutku. Ini kemarin itu ya dari apa, bensin ini habis, benar-benar habis, udah mau berbet, diisi 150.000 itu waktu aku ke Surabaya ya. Jadi habis bis dari Surabaya ke Solo itu cuma habis 150.000, dan itu masih sisa 1 strip. Nah, itu kan juga ya tergolong irit lah ya itu. Jadi enak, maticnya masih konvensional, bensinnya irit. Ya memang kalau matic konvensional itu kan mungkin untuk perpindahan gigi nggak sehalus CVT ya, tapi ya mengingat banyak sekali video dari Domo Transmission itu yang mengatakan banyak juga Brio masuk ke Domo Transmission karena CVT atau belt CVT-nya itu putus. Nah, itu makanya kalau mungkin mall-mall yang di luar sana itu agak males untuk merawat, apalagi mengganti oli transmisi, terus makainya itu dibejek-bejek terus, ya Brio ini adalah solusinya karena masih pakai matic yang konvensional. Oke, kita langsung aja masuk ke bagian belakang. Bagian belakang untuk pengemudi untuk penumpang. Oke, untuk penumpang ini dengan posisi mengemudiku. Oke, ya sekali lagi tinggi saya 181 cm biar kayak Om Fitra ya. Ini mentok, kaki itu mentok. Terus untuk headroom tak balik ya. Untuk headroomnya ya oke, masih ada gitu. Jadi kalau tinggi Anda di bawah 180 atau di bawah 170, ini belakangnya masih enak. Dan karena ini tipe S, itu belakangnya itu tidak ada power window-nya, jadi masih window by power ya. Ini masih window by power, masih diungklik kayak gitu. Untuk seatbeltnya tetap ada di masing-masing tempat duduk, colokannya di sini. Oke. Dan ya kalau memang mungkin masih habis baru nikah terus masih punya anak satu, ya ini Brio ini adalah solusinya. Dan nanti kalau minat dengan unit ini bisa cek di Instagram atau bisa tanya di nomor yang di bawah. Itu ada nomor untuk menanyakan Brio ini. Untuk bagasinya seperti ini, dia masuk ke dalam masih lumayan juga untuk sebuah city car. Jadi kalau misal membawa barang-barang yang ya agak lumayan banyak juga masih bisa lah ini, karena dia desain bagasinya itu dia turun ke bawah gitu mul. Oke, kita tarik ke kesimpulan ya.
Kita tarik kesimpulan, ini kita matikan dulu mesinnya. Oke Mul, jadi kalau kalian mencari mobil yang enak, terus suspensinya nyaman, ya kan, beda dari Brio yang dibuat di Indonesia, ya ini adalah solusinya. Dan sekali lagi, dia transmisinya 4 speed AT konvensional, bukan pakai CVT, jadi untuk durability dia lebih baik dari CVT. Tapi CVT kalau misal makainya kakinya juga sekolah sih juga awet-awet aja ya, tapi ya lebih prefer ke Matic konvensional aja gitu. Oke Mul, jadi gitu aja video dari saya. Mungkin kalau ada yang kurang bisa ditulis di kolom komentar, dan mungkin nanti ya kita bisa diskusi lah bareng-bareng. Dan terima kasih Mul telah menonton video ini hingga akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya.